Loh, ada? Apa yang kamu bawa? Baik, berbuat salah itu sih biasa. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa ataupun lupa. Kamu juga seorang murid dan juga seorang manusia kan nak ya. Kemudian Adel, kenapa kamu alasan seperti itu menyontek nak sampai kayak gitu? Ya, bukan dimana saya tidak belajar karena saya berjuang. Baik, sekarang ibu paham kenapa alasanmu seperti itu. Bukannya kita pernah mengadakan kesepakatan kelas pada awal semester kemarin? Ingat apa saja? Berkomitmen terhadap setiap tugas, Terus, disiplin dan bertanggung jawab, oke. menghormati dan menyayangi Menyanyi sama terus ya. Lalu, bersikap positif. bagus sekali kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas yang kita buat kemarin. Tadi kamu menyebutkan nilai keyakinan kelas yaitu tentang selalu bersikap positif nak ya. Apakah kamu sudah menjalankan kesepakatan kelas itu? Belum kan? Oke, kalau kamu belum menjalankan, kenapa alasannya tadi? Karena menyontek ya. Alasan kamu menyontek karena? Bagus. Kalau jika seperti itu, lalu apa rencanamu untuk memperbaiki? Sadari akan kesalahan saya dalam mengerjakan ulangan, tapi alhamdulillah mengening, tidak memarahi dan juga tidak memberikan hukuman buat saya. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Menyempatkan diri untuk hadir pada acara pagi ini dalam rangka presentasi budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu untuk budaya positif sekolah yang nantinya akan dipresentasikan oleh Ibu Sulistyo Wardani. Dan sebelumnya marilah kita menyimak jemputan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Miftahul, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu-ibu dalam guru penggerak tahun 2022 yang pada hari ini akan mempresentasikan budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama, atas nama sekolah kami menyampaikan terima kasih pada ibu-ibu karena sudah bisa melewati beberapa agenda dan beberapa modul yang sudah diselesaikan dari 10 modul yang pada pagi ini pada gilirannya akan mempresentasikan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya calon penggerak dulu ini Bapak Ibu akan berimbas pada sekolah kita yang jelas bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita akan lebih disiplin lagi, utamanya nanti setelah ibu-ibu ini melaksanakan dan selesai melaksanakan sebagai calon guru penggerak. Dan sekali lagi hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh ibu-ibu ini mudah-mudahan akan berimbas pada anak-anak didik kita khususnya, karena calon guru-guru penggerak ini memang kalau dimaknakan itu Bapak Ibu semuanya agar bergerak sebenarnya, tapi karena yang lulus hanya 3, mudah-mudahan tahun depan ini akan kami usulkan 2 orang. Ini Pak Atik kalau tidak sedangkan Bunda ini sudah menghadap ke saya untuk ikuti, dan ini nanti mudah-mudahan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita ikuti bersama. Kalau memang ada yang belum jelas tolong ditanyakan pada ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi pada ibu-ibu karena
sebentar lagi akan melaksanakan presentasi dari masing-masing secara bergantian. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Miftahul yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya marilah Bapak Ibu Guru kita simak pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistiawardani. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang bersedia memberi sambutan dalam acara diseminasi kita pada pagi hari ini. Kemudian kepada Ibu Sundari selaku moderator saya sampaikan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai tentang budaya positif sebagai elaborasi pemahaman modul 1.4. Nah, di sini akan ada 6 materi topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini saya sendiri akan menyampaikan. Selanjutnya topik berikutnya ada keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini akan disampaikan oleh Ibu Nining Julaika. Kemudian topik dalam eksplorasi konsep yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi oleh Ibu Rika Wardi. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik tentang apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dan membaca dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab beberapa pertanyaan pemantik pada pagi hari ini. Saya persilakan. Ya, Bu Nani, monggo. Saya mau jawab pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya bisa, asalkan hukuman itu hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang membuat anak itu menjadi trauma atau hanya karena mereka takut saja kepada orang tua. Yang mendidik ini misalnya anak kita bermain kotor, ya sudah hukumannya coba disapu. Jadi mereka tahu caranya menyapu, cara membersihkan rumah itu seperti apa. Menurut saya seperti itu. Jadi menyapu itu termasuk hukuman Bu ya? Jadi Iya. salah. Tergantung dari kesalahannya. Oke, terima kasih Bu Nari jawaban yang diberikan. Aplaus teman-teman untuk Ibu Nari. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dan membaca dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin ada yang bersedia menjawab Bapak Ibu? Pak Denny? Ya, kami persilakan Pak Denny. Baik, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman merupakan hal yang positif seperti membersihkan halaman dan membaca atau meningkatkan disiplin anak. Menurut saya memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nani tadi, mendisiplinkan anak itu memang sepertinya pemberian hukuman juga ada benarnya. Supaya apa? Supaya anak itu terbiasa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua itu saya setuju sekali dengan pertanyaan yang kedua. Seperti itu. Terima kasih Pak Denny, aplaus untuk Pak Denny atas jawabannya. Dan yang ketiga ini pertanyaan pemantik terakhir, yaitu memberi penghargaan pada anak dapat meningkatkan motivasi. Bu Yuliwati, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Dani kepada saya. Saya sangat setuju dengan pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Menurut pendapat saya, anak yang diberi penghargaan, otomatis anak akan merasa terpacu untuk lebih baik lagi dalam melakukan segala sesuatunya di sekolah.
Kenapa saya mempunyai pemikiran seperti itu? Karena anak merasa dihargai oleh guru. Dengan rasa penghargaan tersebut, otomatis motivasi anak untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi terpacu pada diri anak. Merupakan contoh juga bagi teman-teman yang lain dalam kelas tersebut untuk berlaku lebih baik lagi. Begitu menurut pendapat saya, dan saya sangat setuju dengan pertanyaan yang ketiga tersebut. Terima kasih Bu Yuli atas jawabannya. Aplaus untuk Bu Yuli. Baiklah Bapak Ibu, mungkin apa yang Bapak Ibu sampaikan itu benar atau tidak, marilah kita simak tentang perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol namanya. Jadi sebenarnya yang terbiasa ada dalam lingkungan sekolah kita, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru bertugas mengontrol murid. Semua tindakan yang salah itu di-judgment atau dipanis oleh guru bahwa apa yang dilakukan murid itu salah. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik itu kita anggap membuat karakter seseorang akan merasa lebih kuat. Dan yang ketiga, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya guru boleh memaksa anak untuk berbuat yang terbaik. Nah, sedangkan ini yang perlu kita ubah dalam paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, ini kita lihat di stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus kontrol ini yang biasa terjadi pada diri kita sendiri dan terjadi banyak di lingkungan sekolah. Sedangkan teori kontrol ini adalah hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan dalam lingkungan sekolah untuk mengubah paradigma tentang disiplin positif. Tentang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dari mengubah agar sama menjadi memahami pandangan yang berbeda. Jadi kita menghargai pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku, sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak semata-mata menjudgment anak-anak bahwa perilaku buruknya adalah sebuah kesalahan. Tetapi ada teori kontrol mengapa perilaku itu terjadi. Berikutnya dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan yang terjadi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi satu-satunya orang yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam stimulus respon ada saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sedangkan dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon kita juga mengenal pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah membujuk gagal, kita paksa anak ini. Nah, sedangkan dalam teori kontrol yang seharusnya terjadi adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau anak ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita bisa berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru pada diri anak. Kemudian stimulus respon yang terakhir ada model berpikir menang dan kalah. Ini yang seharusnya kita hindari dalam teori kontrol, maka model berpikir menang kalah. Ini kita hindari. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bermakna dengan disiplin. Jadi disiplin ini berasal dari disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ini yang kita cetak merah ini Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seseorang kita paksa untuk berbuat disiplin agar patuh. Nah, akhirnya kata disiplin ini terhubung dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi terkadang
karena disiplin ini sebagai sebuah kepatuhan yang harus kita paksa pada orang lain, membuat orang itu merasa tidak nyaman dengan kepatuhan-kepatuhan dan disiplin yang diterapkan. Nah, selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kebajikan universal ini adalah kebajikan-kebajikan nilai positif pada diri yang sifatnya umum. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang disiyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun. Jadi ketika kita ingin mendisiplinkan anak, yang kita lakukan adalah motivasi intrinsik dari diri anak. Jadi disiplin itu berasal dari diri anak sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena sesuatu yang tercantum secara kontekstual saja, tetapi disiplin itu hadir dalam diri anak-anak sebagai wujud tanggung jawab dia dan sekaligus nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri anak. Nah, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, setiap anak kita kenal dengan profil belajar Pancasila, di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang disiplin, perilaku manusia itu ada 3 motivasi yang dimiliki manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi orang lain ini yang berpengaruh pada motivasi kita. Kalau kita mendapat imbalan, maka kita akan melakukan suatu sesuai dengan kehendak orang itu. Kalau saya nggak datang tepat waktu, saya akan dihukum. Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan motivasi yang paling bagus adalah motivasi dari dalam atau internal, bahwa saya bersifat disiplin, saya memiliki perilaku yang positif, itu karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya tidak melakukannya. Jadi ini yang paling bagus diterapkan di dalam lingkungan sekolah, bahwa motivasi yang dimiliki itu adalah motivasi internal. Nah, selanjutnya tentang restitusi. Saya di sini hanya akan membahas tentang restitusi. Sebenarnya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini sekilas tentang restitusi. Sebenarnya adalah bagaimana kita menghadapi siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan. Dan sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya, mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat dan berkolaborasi dengan guru. Nah, ini lebih lanjut nanti Bu Rika yang akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, ini 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian 8, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini yang kami garis bawahi, bahwa segala sesuatu itu ketika ada tujuannya, jika pun salah, apa solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang 9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang disiplin di poin tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universitas serta teori motivasi hukuman
dan penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya Bu Nining akan menjelaskan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kepada Bu Nining, saya persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bisa berkumpul dalam acara diseminasi calon guru PPK Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif. Di mana budaya positif itu ada 6 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua tentang penghargaan, teori motivasi dan juga hukuman. Kemudian yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Sedangkan yang kelima yaitu tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol. Baiklah, ini adalah tampilan penyajian dari saya, mungkin sangat sederhana sekali, tentang membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Sebenarnya budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif dan mampu untuk menumbuhkan suatu karakter yang baik pada murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Dalam budaya positif itu perlu kita galakkan sejak dini. Kenapa seperti itu? Guru dapat menerapkan suatu budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawatnya dan juga berinteraksi secara aktif dengan peserta didik, sehingga guru itu adalah suatu teladan di mana yang dijelaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ingat sosum tulodo imbat dia mengengkar suatu puri handayani. Kemudian adanya keyakinan yang diyakini baik itu disebut sebagai budaya positif, di mana pembentukan kelas memiliki dampak yang begitu besar bagi keberhasilan pembelajaran. Mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi di sini perlunya ada motivasi intrinsik yang harus kita bangun atau kita ciptakan pada peserta didik kita dengan menciptakan suatu keyakinan kelas. Kemudian di sini untuk apa? Untuk mencapai tujuan mulia, yaitu mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan yang menjadi tujuan dari peserta didik kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu bergotong royong, kedua mandiri, ketiga kreatif, kemudian keempat adalah berkebinakaan global, kemudian juga bernalar kritis. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Saya minta tolong, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biar selamat. Biar selamat. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter dalam pandemi COVID-19? Tidak tertular. Supaya Dan juga mengapa kita menerapkan 3M, menguras, menutup, dan mengubur di saat kita musim pandemi DBD? Nah, itu sebenarnya motivasi intrinsik yang kembali nilai-nilai keyakinannya lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini maksudnya kalau kita hanya mengikuti yang atas saja, ikuti peraturan menggunakan helm, itu adalah suatu peraturan. Tapi jawaban dari ketiga pertanyaan pemantik itu, kita mendahulukan nilai keselamatan, nilai kesehatan, ya. Nah, dari situ itu adalah sebagai suatu keyakinan. Nah, keyakinan itu pasti harus kita laksanakan. Nah, itu munculnya dari motivasi intrinsik diri kita sendiri. Di sini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini hampir sama dengan keyakinan kelas. Cuma posisinya di sini, kesepakatan kelas adalah aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif, yang berisi harapan terhadap murid dan juga harapan murid terhadap guru. Contoh kesepakatannya, masuk kelas dengan tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga,
membuang sampah pada tempatnya. 4. Berdoa sebelum dan sesudah, kemudian mengucapkan salam jika dalam kelas. Ini adalah contoh dari kesepakatan kelas atau disebut sebagai peraturan. Lanjut. Baik, nah ini bedanya kalau keyakinan kelas. Bedanya kalau keyakinan kelas, kami mematuhi ketertiban dan tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Itu bedanya. Kalau keyakinan harus kita lakukan, berarti itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Kalau aturan itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi kalau suatu keyakinan itu harus kita kerjakan, sehingga itu muncul dari diri kita sendiri. Yang kedua, kami akan mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Kemudian kami menghormati guru dan menghargai sesama teman. Kami akan fokus dalam menggunakan gawai hanya untuk keperluan belajar saja. Yang kelima, kami akan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Yang menjadi tujuan keyakinan kelas yang pertama, komunikasi guru dengan teman sejawat, memotivasi murid memiliki semangat kolaborasi dengan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan mewujudkan suatu budaya positif di sekolah. Yang menjadi tolak ukur yang pertama yaitu mampu memberikan suatu umpan balik pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, murid terampil menyampaikan ide atau gagasan. Kemudian yang ketiga, memberikan semangat kerjasama, kemudian aktif dalam berdiskusi. Yang keempat, meningkatkan interaksi guru dan murid ke arah yang positif. Yang kelima, itu adalah tujuan terakhir yaitu tumbuhnya suatu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dalam diri peserta didik. Hasil yang diharapkan, semua murid memberikan respon positif. Yang kedua, murid memiliki keterampilan yang baik. Yang ketiga, saling menghargai pendapat dan juga bisa bernalar kritis atau kreatif. Jadi kesimpulan di sini, penerapan tentang keyakinan kelas merupakan suatu pengalaman yang sangat menarik dan menantang, di mana dibutuhkan semangat nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan juga berpihak pada murid. Dan semoga kedepannya saya bisa memberikan kontribusi lebih banyak bagi sekolah dan terutama untuk murid. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Baiklah, untuk subtopik kedua, saya buka pertanyaan untuk subtopik pertama. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Bu Nana. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Baik, keyakinan kelas. Sebelum terjadinya keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu adalah suatu aturan yang sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas sehingga diyakini bersama-sama. Dengan tadi ditambah dengan tanggung jawab, kemudian sehingga saya sudah jelaskan tadi bahwa peraturan itu boleh dikerjakan atau tidak. Tapi kalau sudah keyakinan itu harus kita lakukan. Di mana ada lingkar positif, di situ biasanya ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif sehingga membentuk suatu budaya positif. Itu Bu Nana. Mungkin menambah. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Nana. Apa perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, begitu ya Bu Nana? Secara simpel saja biar kita juga paham. Oh ini loh keyakinan kelas, oh ini loh peraturan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu lebih pada isinya itu peraturan yang harus dipatuhi. Misalnya datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian membersihkan kelas setiap kali selesai melakukan kegiatan praktik. Dan segala peraturan lainnya, itu yang namanya kesepakatan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah nilai dari kebajikan universal tadi, tetapi sebelumnya sudah disepakati di dalam kelas. Jadi nilai-nilai yang di sini dimaksudkan misalnya menghargai guru. Nah,
bukan suatu aturan untuk dilaksanakan, tetapi nilai yang harus kita jalankan yang sudah tertanam dalam diri peserta didik ataupun warga kelas, misalnya termasuk juga gurunya mungkin, karena guru juga harus menghargai atau menghormati sesama guru. Biasanya kalau keyakinan kelas itu lebih kepada penekanannya kepada peserta didik. Jadi kalau keyakinan itu berisi nilai-nilai dari kebajikan, kalau kesepakatan itu adalah peraturan yang harus dijalankan, sama-sama harus sudah disepakati. Gitu. Bagaimana kira-kira Bu Nana? Ya, paham. Baik, kalau itu saya kembalikan kepada Bu Nana. Untuk subtopik kedua yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah, sejarah hierarki 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah disampaikan oleh Abraham Maslow, yaitu psikologi aliran humanisme, mengatakan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu tentang bertahan hidup. Bertahan hidup itu isinya yaitu ada bertahan hidup, kemudian itu faktor fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Kemudian di sini dalam terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar: kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, akan rasa memiliki kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Di mana kebutuhan fisiologis itu banyak macamnya, ini hanya salah satu saja. Yang pertama oksigen, yang jelas kita butuhkan oksigen untuk kita bernafas. Yang kemudian nutrisi, yaitu tentang pangan, itu adalah cara kita untuk mempertahankan diri. Kemudian di situ sudah ada terbebas dari rasa nyeri, yang jelas kita tidak sakit. Kemudian tentang seksual, kemudian cairan, sebab dalam tubuh kita adalah sebagian besar adalah cairan. Kemudian untuk kebutuhan keselamatan, yaitu ada secara interpersonal keselamatan keamanan tergantung pada banyaknya faktor. Ada komunikasi, mengontrol, saling mengerti, kemudian konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai. Ini adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan sekali untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam hidup. Misalkan anak yang dibesarkan dengan kasih sayang akan tumbuh rasa kasih sayang di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, memberikan suatu motivasi bagi sahabatnya, kemudian memberikan perhatian kepada seseorang. Yang keempat, kebutuhan harga diri, di mana kebutuhan harga diri itu adalah untuk saling mencintai dan saling dicintai. Berarti di sini kita harus bisa diterima dalam kondisi seperti apapun dalam suatu lingkungan tertentu. Sehingga di sini kita dituntut untuk mengaktualisasikan diri, di mana kita menjadi lebih produktif sehingga harga diri stabil tumbuh dari penghargaan yang sehat dari orang lain. Yang kelima yaitu suatu kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan aktualisasi diri itu memiliki ciri-ciri atau karakter seseorang yang telah dicapai. Yang pertama, mampu melihat realitas, kita bisa memahami keberadaan realitas sebenarnya seperti apa. Kemudian penerimaan terhadap diri kita sendiri, baik orang lain juga. Kemudian terpusat kepada persoalan. Yang ketiga yaitu kesederhanaan dan kewajaran. Kemudian punya rasa demokratis, humor, dan juga kreativitas. Jadi di sini kesimpulannya bahwa individu yang telah mencapai 5 kebutuhan ini telah mengalami suatu keseimbangan hidup, di mana hidup bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani tapi juga rohani. Mungkin itu dari subtopik yang kedua. Mungkin ada pertanyaan? Bu Nana, ya silakan Bu Nana. Iya Bu Nani. Saya ingin tahu apa sih itu budaya positif. Budaya positif tadi sudah dijelaskan. Budaya positif itu yang pertama ada
disiplin positif. Yang kedua ada suatu teori motivasi, ada penghargaan hukuman, kemudian ada suatu keyakinan kelas, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi, dan juga posisi kontrol pada guru atau pendidik. Itu jawabannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dani terkait restitusi bahwa di situ merupakan suatu proses, ya, proses di mana peserta didik itu menyadari dan mau memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini kita sebagai guru mempunyai kontrol untuk membimbing anak supaya mereka menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini terdapat 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Baik, dari kelima posisi kontrol tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini yang pertama di sini sebagai penghukum. Ya. Di sini hukumannya macam-macam, bisa fisik dan juga bisa verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini akan mengatakan bahwa dia memerlukan suatu sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi sehingga dia menjadi patuh. Gitu. Bahkan cenderung orang-orang dengan posisi kontrol penghukum ini dia melakukan melakukan sendiri sesuai caranya dan beranggapan bahwa caranya itulah yang paling benar. Cuma kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, di sini hasilnya adalah kemungkinan anak akan marah, dendam ataupun bersikap agresif. Salah satu contohnya misalnya, setelah selesai dihukum, anak itu bisa saja balik lagi ke tempatnya mencoret-coret mejanya, kemudian ada yang ada peralatan sekolah yang dirusak. Jadi di sini kita sebaiknya menghindari untuk menjadi sebagai penghukum. Nah, yang kedua di sini membuat merasa bersalah. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Pada posisi ini akan bersuara lebih lembut dibandingkan dengan yang penghukum. Kalau penghukum biasanya suaranya tinggi, menghardik seperti itu, bahkan bisa saja main tunjuk-tunjuk dengan tangan gitu. Kalau yang membuat merasa bersalah ini dia suaranya lebih lembut sehingga orang lain merasa tidak nyaman gitu. Orang tidak nyaman dan merasa dia bahwa anak itu dengan ketidaknyamanannya merasa bahwa dia gagal. Dia gagal untuk dia gagal karena telah melakukan kesalahan, tidak bisa berbuat baik sebelumnya. Nah, di sini anak itu sebenarnya hampir sama dengan penghukum, hanya saja tidak kelihatan Bapak Ibu, karena dia itu emosinya tertanam. Jadi menekan perasaannya dalam-dalam, dan ini berakibat bahwa nanti bisa saja dia amarahnya itu atau emosinya itu meledak melebihi daripada efek sebagai penghukum. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, ini sebagai teman Bapak Ibu. Sebagai teman di sini sebenarnya enak, ya, karena pada posisi ini tidak menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ada pendekatan kepada peserta didik. Tetapi dampaknya karena dia merasa senang, akrab, ya, salah satu dampak positifnya. Tapi negatifnya dia akan tergantung pada guru tersebut, sehingga terkadang guru tersebut, anak tersebut hanya mau diperintah atau disuruh-suruh oleh guru tersebut. Jadi ada sisi positif dan negatifnya di sini. Baik, yang keempat di sini sebagai pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, di sini pengawasan di sini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ditawarkan sebelumnya. Nah, hasilnya di sini murid memahami bahwa dia akan
mempunyai konsekuensi dari segala sesuatu yang dilakukan. Seperti contoh misalnya seperti ini. Ketika awalnya sudah disepakati tentang peraturan bahwa kalau terlambat datang ke sekolah maka harus skor jam. Nah, ketika anak itu sudah terlambat, dia sudah menyadari dan dia sudah menyadari kesalahannya. Begitu diingatkan oleh si pemantau ini, dia akan serta-merta melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi ini bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi, Bapak Ibu. Kalau hukuman biasanya itu serta-merta spontan, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu langsung dihukum dengan serta-merta. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kaitannya dengan adanya kesepakatan, relevansi. Bahwa sebelumnya sudah disepakati kalau melakukan kesalahan ini konsekuensinya itu. Itu kalau konsekuensi, bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kemudian lanjut yang kelima, yaitu posisi manajer. Manajer di sini merupakan posisi di mana sebenarnya guru itu berkolaborasi dengan murid, Bapak Ibu. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi alangkah baiknya dan alangkah menyenangkannya kalau kita semua sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer di sini. Karena di sini ketika kita menggunakan posisi manajer, maka guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Begitu. Sehingga ini tidak terlalu memberatkan anak dan juga tidak akan meninggalkan dendam pada anak kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat anak-anak itu menyadari kesalahan dan memperbaiki kesalahannya? Maka di sini kita akan membahas tentang segitiga restitusi, di mana di sini merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Dari diagram ini bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa untuk melakukan segitiga membuat anak menyadari dan memperbaiki kesalahannya, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Jadi anak yang awalnya merasa gagal, tetapi dia tetap positif terhadap dirinya, maka biasanya guru akan melontarkan suatu pernyataan-pernyataan yang tidak akan membuat anak itu terlalu kecewa. Misalnya, berbuat salah itu wajar, berbuat salah itu manusiawi, kami juga melakukan kesalahan. Jadi anak itu akan merasa, oh berarti saya walaupun salah tidak begitu dipermasalahkan, saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Jadi akan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Karena begini Bapak Ibu, siswa melakukan kesalahan itu berarti bahwa dari 5 kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan oleh Bu Nining tadi, ada yang tidak terpenuhi. Makanya di sini guru perlu memvalidasi kebutuhan. Seperti misalnya ada anak ketahuan main game di kelas. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu kok melakukan itu? Anak pasti punya alasan-alasan. Nah, jadi di sini kita juga perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar pada anak tersebut sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, lanjut yang ketiga Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Nining tadi, bahwa di kelas kita mempunyai keyakinan yang sudah disepakati. Jadi kita bisa meminta kepada anak untuk menyebutkan keyakinan-keyakinan apa yang sudah disepakati di kelasnya. Salah satunya misalnya menghormati guru, menjaga ketenangan lingkungan kelas. Kalau sudah main game di kelas, membuat ribut, memancing anak lain juga untuk
bergerombol, itu juga masuk tidak menghargai guru dan juga tidak membuat kondisi kelas menjadi kondusif. Jadi bisa seperti itu, yang akhirnya nanti guru bersama murid berusaha menemukan sendiri solusi apa yang akan dilakukan sehingga anak tersebut menjadi lebih baik ke depannya. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, monggo dipersilakan. Ya silakan Bu Nani. Ini bisa di sekolah kita, misalkan anak telat saja. Berarti sekolah itu harus mempunyai konsekuensi atau hukuman yang berbeda. Anak yang telat 1 kali itu apa? Anak yang telat 2 kali seperti apa? 3 kali sampai ke 10 kali mereka telat itu seperti apa konsekuensinya? Jika ketika anak itu telat mereka sudah tahu, oh saya ini sudah telat 3 kali. Berarti ketika saya datang ke sekolah ini loh hukumannya, ini loh konsekuensinya yang harus saya dapatkan nanti. Jadi mereka itu kelihatan depan, mereka tidak merasa bahwa saya masih telat sekali kok sama sih hukumannya dengan yang 10 kali. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih Bu Nani. Memang seperti itu. Terkait konsekuensi memang harusnya sudah menjadi kesepakatan di awal. Sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, bahwa kita mengundang wali murid, terutama wali murid kelas 10 untuk sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang harus disepakati oleh peserta didik dan juga harus diketahui oleh orang tua di rumah. Nah, konsekuensinya juga harusnya sudah ada di dalamnya, sehingga ketika anak sudah melakukan satu kesalahan, dia paham apa konsekuensinya. Seperti itu. Bahkan konsekuensi yang dia dapat tidak harus juga berupa hal-hal yang dilakukan secara fisik. Misalnya mungkin tidak dilakukan secara fisik karena tingkat kesalahannya sudah mencapai level yang cukup tinggi, misalnya bisa dengan skorsing. Seperti itu. Jadi memang harusnya sudah di awal sudah dibuat kesepakatan dan juga keyakinan sekolah itu. Begitu benar. Sudah Bapak Ibu? Jadi dari pertanyaan pemantik tadi mungkin akan sudah ketemu jawabannya ya. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian posisi kita saat ini di murid itu sebagai apa? Penghukum, pemantau, pengontrol atau apa? Ya demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pemateri yang sudah menjelaskan secara detail materi yang telah disampaikan tadi. Dari apa yang sudah dipaparkan ketiga pemateri bisa disimpulkan bahwa budaya positif yang diantaranya disiplin, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi, bahwa semuanya itu bersumber pada motivasi intrinsik yang nantinya akan berdampak pada menghasilkan nilai kebajikan pada masing-masing individu. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Acara ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.